Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya akan memperlihatkan tutorial belajar bahasa Python. Nah, video ini saya akan bagi menjadi beberapa part. Nah, part pertama yaitu mengenal jenis operator dalam Python. Operasi pertama yaitu operasi aritmetika. Operasi aritmetika termasuk dalam operator yang sering digunakan dalam bahasa pemrograman. Operator aritmetika sendiri terdiri dari penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, sisa bagi, dan yang terakhir perpangkatan. Dan kita mulai dari, kita isi dulu bilangan yang dimaksudkan. Misalnya A sama dengan input, lalu kita masukkan nilai. Ini untuk penginputan, nilai A sama dengan kita kopas saja. Ini untuk B, masukkan nilai B. Nah, kita mulai dari penjumlahan. Misalnya di sini kita masukkan C kecil ya, C sama dengan in A tambah in B, lalu print hasil dari tanda seru koma A koma tanda kutip terus koma lagi B koma terus sama dengan terus C. Nah, kita coba jalankan. Input, perhatikan ya, input. Oke. Sorry guys, ternyata saya memakai tanda petik 1, harusnya 2. Nah, kita hapus dulu. Nah, masukkan nilai M, misalnya 3 tambah 2 sama dengan 5. Sama halnya dengan penjumlahan, pengurangan, tinggal boleh hanya diganti dengan simbol kurang. Pembagian hanya diganti dengan simbol bagi. Ini juga bagi. Perkalian diganti dengan kali atau sisa bagi diganti dengan persen.
persen, sementara perpangkatan diganti dengan 2 bintang. Nah, kita jalankan bersamaan dan kita lihat perbedaannya. Nah, misalnya kita masukkan 20, ini 5. Nah, untuk kita perkecil dulu. Nah, untuk penjumlahan, misalnya masukkan nilai A-nya 20, B-nya 5. Hasil dari 20 tambah 5 sama dengan 25. 20 kurang 5, 15. 20 bagi 5, 4. Dan 20 kali 5, 100. 20 sisa bagi, 20 bagi 5 itu 0, karena tidak bersisa. Sementara 20 pangkat 5 itu 320.000. Nah, demikian untuk operasi aritmetika. Selanjutnya, operasi pembandingan. Nah, ini kita hapus dulu. Pembandingan. Tidak ya, operasi kedua itu operasi penugasan. Operasi penugasan itu terdapat pengisian, penjumlahan, perkalian, pengurangan. Langsung saja kita masuk. Sabar tahu lebih dulu, operasi penugasan ini biasa digunakan untuk memberikan tugas pada variabel. Untuk contohnya, misalnya X 10, terus X tambah sama dengan 5, lalu print X print tambah sama dengan 5 titik 2 I X. Kita run. Nah, maksudnya di sini X-nya kan 10. X-nya 10. Kalau misalnya X ditambah 5 berapa? 15 kan? X ditambah 5, X 10 berarti 10 tambah 5 sama dengan 15. Nah, selanjutnya untuk pembagian, untuk perkalian. Lalu ini untuk pembagian. Kita kopas, kita berikan contoh simpel juga. Misalnya ini kita kurang, ini juga kita kurang. Nah, kita run. Nah, 10 kurang 5 berapa? 5. X-nya 5, sama kayak tadi. Bisa juga digunakan untuk hasil bagi atau perkalian. Mungkin perkalian tinggal diubah-ubah angka ini. Tinggal diubah-ubah angka ini. Sebenarnya tidak begitu jauh perbedaan antara penugasan dan aritmetika. Ini kita ganti misalnya kali, terus kita tambah kali 10 kali 5 berapa? 50. Nah, itu untuk operasi penugasan. Selanjutnya saya akan melangkah ke operasi pembandingan. Operasi pembandingan digunakan untuk membandingkan dua buah nilai. Operasi ini juga dikenal dengan operator relasi yang sering digunakan untuk membuat sebuah logika atau kondisi pembandingan. Nah, misalnya nih, kita buat contoh, misalnya ini. Apakah A
nilai A sama dengan nilai B gitu, logikanya. Nah, contoh kodenya itu misalnya A sama dengan input masukkan nilai A. Nah, gitu ya. Terus ini kita kopas aja, ini diganti jadi, jangan lupa ini juga diganti jadi B. Nah, terus gimana nih logika yang ini dari ini? Nah, kita bisa menuliskan dengan C sama dengan A sama dengan B. Nah, untuk menjalankannya kita harus print apakah A, koma A, koma sama dengan B. Misalnya gini. Kita coba run. Nah, masukkan nilai A, misalnya 3, B. False. Apakah 3 dan 2 itu sama? Jawaban tidak. False. Tidak. Terus untuk yang kedua itu kita bisa menuliskan apakah A lebih kecil dari B, tinggal dikasih begini. Ini tinggal diubah jadi gini, ini juga tinggal diubah jadi gini. Terus di run. Misalnya ini 3, 2, ini 21. False. Apakah 21 lebih besar dari 32? Jawabannya itu false. Nah, kalau misalnya lebih kecil tinggal begini. Oke. Misalnya misalnya 12. True. Apakah 32 lebih besar dari 12? Jawabannya adalah true. Untuk perbandingan sendiri tinggal bisa diubah, cukup gampang. Nah, untuk operasi selanjutnya yaitu operasi atau operator logika. Operator logika biasa digunakan untuk membuat operasi logika seperti operasi AND, OR, dan NOT. Pertama, operasi AND. Yang kedua, operasi OR. Dan yang terakhir, operasi Ceplox adalah NOT. Operasi NOT. Nah, lalu gimana nih kita bisa membuat
misalnya A sama dengan true, terus B sama dengan false. True. Ini harus diubah jadi huruf besar supaya berubah warna. Nah, terus gimana untuk logika N-nya? Tinggal C sama dengan A, N, B. Untuk memunculkannya tinggal print koma A, koma N, koma B, sama dengan koma C. Nah, untuk memunculkannya utamanya supaya terus dulu. Nah, true, A dan B, true and false sama dengan false. Berarti A dan B adalah false, salah. Nah, untuk logika OR, C sama dengan A OR B. Tinggal dikopas, terus dipindahkan di sini, jadi ganti jadi OR B sama dengan C. Kita coba run. True or false? True. A or B? True or false berarti true. Nilai yang bernilai true, atau false itu diartikan sebagai true, atau true kali false sama dengan true. Nah, yang terakhir itu operasi print not, logika not ya, atau misalnya kita operasi not, logika not. Misalnya nih, C sama dengan not A, print not A. Sorry, ini salah. A sama dengan C. Nah, kita jalankan. Not true, not A berarti false. Not bukan A berarti B. Kalau misalnya ini kita ganti, bukan B, bukan false berarti true. Nah, demikian untuk penjelasan dari operasi logika. Nah, selanjutnya yaitu operasi bitwise pada Python. Operasi bitwise pada Python. Nah, apa sih operasi bitwise itu? Operasi bitwise adalah operator untuk menangani sistem operasi logika bilangan benar dalam bit. Nah, kita langsung saja di contoh programnya. Misalnya nih, X sama dengan 5, terus Y sama dengan 10. Nah, misalnya
print X berisi angka X. Ini belum koma, desimal atau bin X desimal atau biner. Tinggal kita kopas. Ini kita ganti menjadi Y. Ini juga kita ganti jadi Y. Ini kita ganti juga jadi Y. Nah, print. Ini merupakan penjeda ya. Kita mana? Ini N. Nah, selanjutnya misalnya untuk operasi bitwise-nya sendiri tuh terdapat ada print X menggunakan huruf dan Y sama dengan koma X dan Y. Nah, tinggal kita kopas. Yang kali ini deh, print Y. Tinggal kita kopas, terus V ini diubah jadi angka gini, tanda apa sih itu? Lurus, terus ini tanda ginian, terus mana ya? Nah, ini X lalu selanjutnya itu ada kita ubah juga, jangan lupa diubah. Ini juga salah. Itu ini gini, terus ini gini. Nah, aku jelaskan sedikit. Yang ini disebut N. Ini OR. Ini XOR, XOR. Ini NOT. Ini left shift. Ini right shift. Coba kita jalankan. Nah, hasilnya itu
ini hasil codingnya untuk operasi bitwise. Nah, operasi selanjutnya yaitu operasi identity atau identitas. Operasi identity. Nah, operasi identitas adalah operator yang bisa digunakan untuk memeriksa apakah nilai sebuah variabel ada di tempat yang sama atau tidak. Yes. Kita buat contohnya. Operasi identity ini menggunakan is dan is not. Is bernilai true jika kedua operasi merujuk ke objek yang sama dengan berisi nilai yang sama. Sementara is not bernilai true jika kedua operasi merujuk ke objek yang tidak sama. Nah, operasi yang terakhir yaitu operasi keanggotaan adalah operator yang dipakai untuk memeriksa apakah suatu nilai ada di dalam sebuah himpunan atau tidak. Himpunan yang dimaksud terdiri dari tipe untuk berbentuk array seperti string, list, tuple, dan shared dictionary. Untuk operator penjelasnya yaitu in dan not in. Nah, itulah macam-macam operasi dalam Python.